Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, kicau mania, merebatu mania, dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Nama akunnya adalah Om Antonius Setiawan. Ya, beliau berkomentar di video tentang pembahasan kunci rawatan, ada 7 poin di situ ya. Nah, beliau bertanya seperti ini. Saya Antonius, sore Om, saya pemula dan saya punya mulai dari umur 2 bulan sampai sekarang umur 8 bulan. Untuk rawatan belum dirubah, jangkrik 10 pagi sore, kroto setiap hari sedikit. Pagi embun lanjut jemur setiap hari, mandi 1 minggu sekali, tapi belum kelihatan gacor. Ngeplong cuma waktu di embun, harian di kerodong, dan kalau di kerodong banyak ngeriwik aja. Mohon solusinya Om, supaya bisa lebih baik, bisa bongkar. Terima kasih, salam satu hobi. Oke, terima kasih juga untuk Om Antonius Setiawan sudah mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar tentunya ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, nah saya mau kasih pertanyaan dulu ke Om Antonius Setiawan ya. Jadi murai batu ini kan selama dirawat selama 6 bulan ya Om ya. Nah ini belum gacor gitu ya, cuman terlihat ngeriwik ketika di kerodong, kemudian ngeplongnya cuman pas di embun gitu ya Om ya. Nah oke. Nah pertanyaan saya Om, murai batu ini ya dipelihara itu cuman untuk pengisi teras, untuk teman ngopi, untuk gacoran di rumah, untuk kelangenan, nah atau untuk dibawa ke gantangan Om? Nah itu pertanyaan saya ya. Dua pertanyaan ini tentunya nantinya itu akan berbeda cara kita menganalisa dan cara kita mengasihkan solusi tentunya ya Om ya. Nah dari situ dulu Omnya kira-kira mau dibawa kemana ya. Nah beliau ini berkomentar di video tentang kunci rawatan ada 7 poin. Nah pertanyaan itu sudah masuk di video tersebut gitu ya. Jadi sudah dibahas itu sebenarnya gitu ya. Nah yang saya heran apakah mohon maaf ya, apakah ini langsung berkomentar tetapi tidak menyimak video gitu ya Om ya. Di situ sudah komplit gitu ya. Malah ada yang berkomentar, ya murai batu saya kalau dirawat 7 rawatan dalam 1 minggu itu ya mampus Om ya. Padahal itu satu rawatan itu 1 minggu gitu ya, diberikan 1 minggu satu arah itu. Rawatan mandi ya mandi terus tiap hari selama 1 minggu. Rawatan jemur ya jemur terus selama 1 minggu. Baru di situ kita analisa hasilnya seperti apa. Kemudian nolkan esrah puding ya 1 minggu. Kemudian minim esrah puding ya 1 minggu. Kemudian jor esrah puding ya 1 minggu. Dan jadi itu 1 minggu, bukan 1 minggu dalam 7 rawatan, bukan. Nah di situ kan kita pilih salah satunya dari mulai 0 gitu ya. Kemudian minim, kemudian jor esrah puding. Nah itu satu arah dalam 1 minggu. Itu agar apa? Itu agar gacor gitu ya. Nah sebenarnya untuk permasalahan burung yang cuman ngeriwik, burung kok nggak kunjung gacor, ini sering sekali ditanyakan gitu ya. Nah padahal saya juga sering bilang bahwa gacor itu nggak selamanya dia itu bagus, nggak selamanya dia itu sehat, nggak selamanya dia itu siap bertempur. Oke lah ya, banyak yang bilang bahwa burung murai batu ya ketika dia sudah gacor bawa aja ke gantangan dia. Nah saya tuh heran gitu ya dengan pernyataan seperti ini. Oke lah ya, kalau burung murai batunya itu masih bahan
Nah, di sini padahal gacornya itu secara otomatis itu dia sudah menguras staminanya di rumah. Nah, kemudian ketika dia bekerja di gantangan, ini nggak dapat bagian stamina, tenaga, powernya nggak ada. Kalaupun ada cuma sedikit. Kalaupun dia kerja, ya pasti ada masalah. Masalah dia itu dalam mencari jeda. Masalah dia itu mungkin nggak keluar materi. Masalah dia itu mungkin cuman pasang badan. Masalah dia itu mungkin volumenya kecil. Masalah dia itu mungkin nampar jeruji naik turun pengen rekam lawan. Masalah mungkin dia itu dia show-nya ada cuman lip sync gitu ya, nggak keluar volume. Nah, itu pokoknya banyak sekali. Itulah dari wujud bahwa dia itu nggak punya stamina di situ ya, karena over birahi, over emosi. Nah, dari situ intinya dia itu nggak dapatkan stamina, nggak dapatkan tenaga dari situ. Kita akan detailkan lagi di video selanjutnya. Nah, di sini bukan membahas tentang itu, oke ya. Jadi untuk omnya ini merebatu mau dibawa kemana om, gitu ya? Mau buat teman ngopi atau kegantangan, oke ya. Nah, kalau ini burung mau nantinya dibuat kita lombakan. Nah, saran saya jangan buat dia gacor dulu, jangan, nggak perlu itu ya, karena seperti tadi saya bilang bahwa gacor itu pastinya membutuhkan stamina ya, tetapi yang dibutuhkan itu apa? Emosinya itu tersedia, birahinya itu tersedia, dan kemudian stamina, tenaga, power itu juga tersedia untuk nantinya dia itu bekerja di gantangan. Nah, dari situ ya. Dan untuk 3 poin ini itu membutuhkan atau nantinya kita itu tentunya membentuk mental dia itu sehat. Ya, sehat mental juga sehat fisik. Berarti dia itu intinya sehat gitu ya. Dan burung yang sehat belum tentu dia itu gacor gitu loh ya. Karena gacor itu bahasa dia. Kalau burung merebatu yang akan kita gantengkan harus gacor dulu agar dia dapat birahinya. Nah, dari situ itu nggak nyambung gitu ya. Kenapa? Ketika dia itu dapatkan birahinya, belum tentu untuk karakter burung merebatu satu dengan yang lain itu akan gacor gitu loh ya. Nah, inilah yang saya sering lihat di grup ataupun di pernyataan dari teman-teman. Naikkan birahinya dulu agar dia gacor. Nah, baru dari situ kita bawa ke gantangan. Nah, kalau semua burung merebatu dengan patokan seperti itu, kita enak lah ya. Enak kenapa? Ya iya, burung merebatu kita gacor dengan rawatan apa satu arah. Nanti setelah ketemu, nah kita enak. Kalau burung merebatu yang gacor akan pasti sudah jalan di gantangan. Ya, jadi yang diperlukan itu dia itu sehat fisik mental, kemudian emosinya tersedia, birahinya tersedia, tenaganya juga tersedia, kan seperti itu. Karena gacor itu bukan semuanya untuk dia itu sehat pasti sehat, bukan semuanya dia itu pasti fighternya itu ada, bukan semuanya dia itu pasti punya birahi, tidak. Gacor itu ya bahasa dia gitu lah ya, karakter dia gitu ya. Ketika dia memiliki birahi yang kelebihan, dia bisa gacor. Ketika dia ingin minta makanan, dia bisa gacor. Ketika dia over emosi, dia juga gacor gitu ya. Pokoknya untuk gacor ini kalau kita bahas itu akan lama sekali. Tetapi nggak mungkin juga saya bahasnya itu secara komplit gitu ya, garis besar lah gitu ya. Jadi untuk omnya, kalau untuk murai batunya akan digantangkan, itu nggak perlu om ya. Dibuat gacor itu menurut saya nggak perlu. Yang diperlukan itu apa? Ya, kita mengenal dia. Caranya bagaimana? Ya, karena patokannya itu adalah gantangan, ya sudah. Kita kondisikan dia itu di gantangan. Dalam arti apa? Ya, nggak perlu di track, nggak perlu di
diketemukan dengan murai batu ketika di rumah, ya. Karena murai batu yang diketemukan di rumah, dia mungkin sudah jalan, kemudian kita ingat lagi perawatannya, kemudian kita tetapkan di situ. Nah, belum tentu ketika dibawa ke gantangan dia akan jalan. Padahal rawatannya juga sama. Karena apa? Dari prosesnya aja sudah berbeda. Ketika kita di rumah, kemudian kita ke rumah teman, mungkinnya cuman deket gitu ya, kita cuman jalan, kita sampai. Nah, dari situ ya sudah berbeda dengan ketika kita bawa ke gantangan. Kita sudah mungkin jaraknya lebih jauh daripada kita ke rumah teman kita. Itu yang pertama. Kemudian atmosfer di rumah teman kalian dengan di atmosfer di gantangan itu berbeda. Makanya kalau kita nantinya burung murai batu itu akan kita gantangan, ya sudah, patokannya di gantangan. Kita lebih baik langsung ke gantangan. Nah, dari situ kan kita akan mengenal dia. Ya, bagaimana caranya? Pertama, dalam kita mengeksekusi untuk burung yang masih baru ataupun baru pertama kali ke gantangan, ya kita nggak usah ada penambahan penjemuran, pemandian, ekstra puding, pengurangan pemandian, pengurangan penjemuran, pengurangan ekstra puding. Nah, itu jangan. Pokoknya rawatan tersebut pertahankan, kemudian nggak bawa ke gantangan, langsung aja di situ, ya. Ya bisa diablak sebentar, kira-kira emosinya ada atau tidak itu ya. Kemudian kita bisa belikan tiket, kemudian bisa ditaruh di pinggir dulu gitu ya, di pinggir tiang besinya, di bagian pinggir gitu ya, jangan di tengah. Karena kalau di tengah tuh biasanya tekanan dari burung murai batu yang lain itu lebih besar. Ya, itu kalau kalian itu ya berani mencoba gitu ya. Kalau enggak ya bawa aja ke gantangan tanpa ada pencolokan, tanpa ada settingan gitu ya. Nah, itu bisa digantungkan di pinggir lapangan ataupun di pojokan gitu. Yang penting dia itu sudah mendengar atmosfer yang ada di gantangan. Nah, gitu ya. Jadi saran saya, ketika murai batu omnya ini mau nantinya di gantangan, dibawa ke gantangan gitu ya, nggak perlu dibuat gacor dulu. Nanti itu ya, oke lah ya. Tetapi ini murai batu saya untuk teman ngopi di rumah Om, cuman pengen dengar suaranya dia gacor gitu ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya beliau ini sudah berkomentar di video yang tepat di situ ya, sesuai dengan pertanyaan yang diberikan di komentar. Tetapi ya nggak tahu, mungkin belum menyimak ataupun mungkin langsung berkomentar ataupun belum jelas gitu ya. Saya belum tahu seperti ini. Kalaupun saya bahas dan tidak bersedia untuk menyimak video, ya percuma gitu ya, nggak akan tahu gitu loh ya. Jadi untuk burung murai batu yang gacor, dia harus punya karakter itu dulu. Karena kita saja ada yang cerewet, ada yang pendiam. Ketika seorang pendiam, dia merasa sehat, merasa senang, ya dia tetap pendiam. Tetapi ada pula dia karakternya itu sudah cerewet, dia sehat, dia sakit, ya tetap cerewet, kan gitu ya. Jadi seperti burung murai batu juga, ada yang gacor, ada yang tidak. Karena apa? Gacor itu bahasa dia, ya. Sama halnya ketika burung murai batu yang cerewet ini karakternya, ya, dia ketika sehat itu juga cerewet. Tetapi ketika dia ada yang diperlukan, umpamanya dia itu butuh pemandian, ya dia cerewet. Tetapi ada pula burung yang menyesuaikan keadaan. Dalam arti ketika dia itu sehat, dia itu diam. Tetapi kalau dia itu membutuhkan sesuatu, entah dia itu membutuhkan ekstra puding, membutuhkan penjemuran, membutuhkan pemandian, maka dia akan gacor. Kemudian ada pula burung yang sehat, dia itu akan cuman ngeriwik di pagi hari atau di sore hari, ya ketika dikerodong. Kemudian ketika dia itu tidak sehat,
ya. Entah itu dia itu over emosi, over birahi, nggak punya tenaga, dia itu makan gacor. Dari situ gacor sendiri nggak selamanya bagus. Makanya saya sering bilang bahwa di channel ini kita mainkan logika kita. Dari situ kita akan paham, dan dari situ kita akan bisa mencari solusinya dengan sendirinya. Ya, karena di sini kita utamakan adalah pemahaman bukan solusi. Ya nantinya kita ambil kesimpulan, kita ambilkan solusi, tetapi yang utama adalah pemahaman. Karena kalau kita sudah paham, otomatis kita itu akan bisa mencari solusinya, itu akan bisa gitu ya. Karena apa? Merawat burung murai batu, merawat burung kacer, merawat burung cendet, cecak ijo, konin, kapas tembak, jenggot, kenari, lobet. Dari situ kan kita cuma disuguhkan yang namanya istilah gitu ya. Jadi istilah over birahi, over emosi, stamina, ngelowo. Nah dari situ kan istilah yang tidak paten, tidak pakem. Itu cuman buatan manusia gitu loh ya. Nah, kalau kita tidak paham dengan kata-kata tersebut, ya bagaimana kita akan mencari solusi dari permasalahan tersebut gitu ya. Kalau kita tidak paham apa yang namanya over birahi, ya karena kita cuma ngikut temen, ya akhirnya mungkin rawatan yang diberikan, solusi yang diterapkan itu nggak nyambung dengan masalah tersebut. Karena apa? Ya nggak paham makna dari kata-kata tersebut tuh, paham aja belum gitu itu. Kita aja belum paham dari mana kita akan mencarikan solusi kan gitu ya. Jadi ini cuman masalah istilah sebenarnya. Dan kita dituntut untuk paham setiap istilah tersebut. Nah oke ya. Jadi untuk omnya ya, kita ambil kesimpulan bahwa pertanyaan saya dulu dijawab dulu, apakah ini buat teman ngopi ataupun untuk kegantangan. Kalau untuk kegantangan ya sudah, kita patokan nantinya dia ada masalah atau tidak ya. Tentunya ketika dia itu sudah ada di dalam atmosfer gantangan di tiang besi. Jadi kita bisa langsung bahwa dia main-main lah ya. Perkenalkan dia itu atmosfer di gantangan. Ya, dari situ kita akan kenal, oh dengan rawatan seperti ini ternyata dia memperlihatkan perilaku yang seperti ini. Nah, dari situ kita akan tahu, oh kondisi kesehatan dia itu seperti ini. Oh, mentalnya dia itu seperti ini. Seberapa tinggi dia fighter dia. Nah dari situ kalau kita tidak bawa kegantangan, ya nantinya kita nggak akan ngerti gitu ya. Dicoba aja belum, nah sudah tanya sini, tanya sana, sudah banyak mengira-ira. Nah ini kan tentunya kurang bagus ya teman-teman ya. Nah itu kalau ingin dibuat untuk gantangan. Kemudian untuk gacoran ya sudah dirawat satu arah dulu. Apakah rawatan ke 0 extra fooding, ataukah rawatan ke minim extra fooding, ataukah ke jor extra fooding, ataupun pemandian penjemuran. Nah dari situ kita akan pilih dari setiap rawatan tersebut ya, kita berikan selama 1 minggu. Nah setelah 1 minggu kita cek apakah dia sudah gacor ya teman-teman ya. Dan di sini nggak akan saya bahas lagi, nanti malah berulang-ulang kalian bosan. Pokoknya dicek di video tersebut, yaitu di video tentang kunci rawatan ada 7 poin. Nah begitu ya. Jadi untuk rawatannya satu arah dulu dengan alasan agar tidak campur-campur gitu ya, agar tujuan kita itu cepat ketemu. Kalau tujuan kita itu untuk cuman gacor ya, makanya berikan satu arah, nantinya akan ketemu. Dan untuk catatan, yang kita bicarakan di sini adalah gacor, bukan jalan di gantangan ataupun bukan sehat. Karena seperti tadi bahwa dia gacor belum tentu dia itu sehat. Ya. Burung murai batu yang over emosi dia bisa gacor, bisa diem. Burung yang sehat bisa diem, bisa gacor. Burung yang over birahi bisa gacor, bisa diem. Dari situ adalah tergantung dari karakter dia masing-masing. Pokoknya intinya
untuk membuat dia itu gacor gitu ya. Nah, apakah nanti gacornya dia ketika bermasalah? Kalau menurut saya, untuk murai batu yang sehat, dia itu nggak mungkin gacor. Gacor itu apa sih? Gacor itu dia bunyi seharian gitu ya, dari waktu subuh sampai maghrib. Mungkin seperti itu. Kalau tidak, ya dalam setiap berapa menit, 1 menit, 2 menit, nah itu dia itu gacor terus gitu ya, dia bunyi gitu ya. Kalau dia gacornya di rumah itu dengan materian, kemudian powernya, kemudian volumenya juga keluar, berarti di situ bisa diartikan bahwa apakah yang berperan di situ adalah birahinya ataupun emosinya, ya tentunya bermasalah gitu ya. Selain kalau dia itu gacornya sudah pasti memakai stamina, yang ini nantinya kalau terkuras di rumah pasti akan gembos di gantangan. Nah, di situ pasti ada yang berlebih di situ, entah emosinya, entah birahinya, entah dia itu minta kawin, entah itu dia pengen diberikan extra puding, kan seperti itu ya. Oke ya, mungkin omnya sudah paham di sini. Jadi kalau belum paham ya mohon dicek videonya om ya. Setiap komentar di situ pasti akan saya jawab dengan video agar apa? Agar jelas, agar nantinya kita dapat pemahaman gitu ya. Oke ya. Semoga pembahasan kali ini bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.